Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar ternak. Nah, sekarang saya didampingi bukan oleh Bapak Mahono, tapi dengan Bapak Heri. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak, gimana keadaannya Pak? Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran mungkin Pak dengan Bapak Heri. Kok kemarin saya lihat ke kandang Bapak Heri dan Bapak Mahono. Nah, ya sedangkan yang ada di video cuma Bapak Mahono, bukan Bapak Heri. Oke, Pak Heri, ada titipan pertanyaan dari subscriber kita tentang penyakit yang mendera kambing Pak. Salah satunya adalah masitis Pak. Itu gimana sih Pak cara pengobatan atau mungkin pencegahannya Pak? Baik, dari pertanyaan yang Mas maksud itu, yang dikatakan dengan mastitis itu semacam kanker susu Mas. Kanker susu itu merupakan bakteri atau penyakit yang ada di dalam ambing susu yang meradang. Di situ terjadi infeksi dan keluar nanah dan darah di situ, sehingga kalau ketika susu itu sudah dikonsumsi sama anaknya, itu juga akan terjadi infeksi pada saluran pencernaan yang ada di dalam anaknya. Kalau pengobatannya selama ini teman-teman peternak dan saya selaku sebagai petugas di Dinas Peternakan Kabupaten itu juga merasa sangat kesulitan, sehingga kita hanya mengarahkan di proses pencegahan saja. Nah, pencegahannya itu secara tradisional, jadi memasukkan bahan pakan herbal di dalam proses pembuatan pakan silase itu, terutama bagi yang kambing yang bunting. Produk herbal itu, bahan herbal itu ada kunyit, ada temulawak, terus ada kencur. Yang paling banyak itu adalah pepaya, daun pepaya. Daun pepaya itu dirajang sampai lembut atau diseleb, itu dimasukkan di dalam proses fermentasi dan itu diberikan secara terus menerus ketika kambing itu dalam keadaan bunting. Terus kita melihat ambingnya itu potensi ambing yang produksinya susunya tinggi, artinya itu biasa terjadi di laktasi kedua, ketiga dan keempat. Jadi setelah beranak 3-4 kali itu baru penyakit itu mulai menjangkit. Tapi dari dini, artinya mulai dari laktasi pertama, kebuntingan pertama kita sudah mencegah, insya Allah sampai 12 kali masa laktasi itu masih bisa bagus. Berarti intinya dari pertanyaan teman-teman Pak, masitis itu belum ada obatnya gitu Pak ya. Tapi kalau cara mengatasinya, cara mencegahnya sudah ada obatnya, tapi prosesnya itu juga sangat lamban sekali, sehingga kalau ketika dia sakit langsung kita obati, dan itu pun artinya waktunya sangat lama. Dan itu pun nanti yang diserang umpama ambing itu kan ada dua biasanya, puting itu, iya. Saluran sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ketika yang terjangkit sebelah kanan, yang sebelah kiri itu tetap produksi sebetulnya. Tapi yang sebelah yang kena serangan itu lama kelamaan akan mengeras dan akan tertutup. Itu dengan pengobatan otomatis produksi susu yang terserang mastitis itu akan tidak berfungsi. Jadi puting cuma satu yang bisa diandalkan Pak ya. Tapi dengan pencegahan dini, artinya dengan yang saya maksud tadi itu, insya Allah
sebelum dia beranak untuk antibodinya juga terjaga Pak ya. Terjaga. Jadi memang untuk mungkin teman-teman yang ada di luar sana, kalau memang ternak kambing untuk breeding memang lebih baik kalau di masa bunting harus sudah yang jenengan sudah kasih itu memang harus diterapkan Pak ya. Betul. Apalagi kambing-kambing yang harganya lumayan agak tinggi Pak ya. Itu sangat disayangkan ketika dia terjangkit mastitis. Terus saya menekankan kepada peternak untuk seluruhnya, untuk pola pakan itu seharusnya untuk yang diproduksi susu atau yang diindukan itu kalau bisa jangan berubah. Artinya kalau kita sudah menggunakan pola pakan A gitu ya, itu harus A terus atau konsentrat umpamanya, harus konsentrat terus. Artinya bahan baku konsentrat itu harus selalu masuk di dalam pakan setiap hari, walaupun itu nominalnya sekitar 40% konsentrat, 60% itu bahan hijauan, itu tidak ada masalah. Yang penting konsentrat atau bahan baku yang sudah kita biasakan itu tidak berubah, terutama untuk mencegah Penyakit-penyakit seperti itu. Memang penyakit mastitis itu berawal dari pola pakan yang selalu berubah. Oh, berarti imbasnya dari kita bergonta-ganti pakan Pak ya. Berarti intinya pencegahan lebih baik daripada mengobati Pak ya. Mengobati. Karena pengobatan obat untuk mastitis pun itu kalau secara secara ekonomis itu mahal sekali. Dan itu obat luar semua Mas. Artinya kita mendatangkan dari luar negeri. Kasus-kasus seperti mastitis ini Pak, apa sering banyak menyadari para peternak-peternak yang dulu-dulu jenengan pernah bekerja sebagai mantri hewan Pak ya? Itu banyak keluhan seperti itu atau gimana Pak di luar sana? Banyak, sangat banyak sekali, terutama untuk kambing dan sapi. Tapi sapi pun itu terutama sapi perah ya, sapi perah. Kalau sapi biasa? Kalau sapi lokal karena memang bukan produksi susu, sehingga sangat jarang sekali ya ada pun sangat jarang sekali. Dan itu pun kalau sudah dia terjangkit seperti itu kan, daripada nanti dipelihara lebih lama merugikan untuk perkembangan si pedet, makanya selalu dijual. Di kambing pun sama seperti itu. Jadi ketika dia sudah terjangkit, begitu anaknya sudah sudah siap dilepas sapeh, induknya dijual diganti yang baru. Jadi mungkin antisipasi lah ya, yang utama itu antisipasi dulu Pak ya. Antisipasi mungkin dari segi pembenahan. Mungkin kalau teman-teman di luar sana yang masih bergonta-ganti pakan mulai sekarang, mungkin dari penjelasan dari Bapak Heri sendiri untuk lebih tetap mengedepankan pakan yang tidak berubah atau yang mulai awal apa ya itu terus Pak ya. Jangan tergiur dengan adanya informasi yang pakan yang lebih murah atau pakan yang lebih bagus. Tidak apa-apa. Artinya ada tambahan pakan yang lebih murah dan yang lebih bagus itu diberikan, tidak ada masalah. Tapi intinya yang diberikan setiap hari dari kebiasaan awal itu minimal 40% itu pakan yang tetap itu harus tersedia. Jadi minimal 40% Pak ya, pakan itu harus tersedia yang tetap ada itu Pak ya. Jadi polanya nggak gonta-ganti gitu Pak ya. Sekarang fermentasi A, besok fermentasi B. Ya memang peternak bisa mengolah pakan yang lebih murah, tapi kita harus tahu gimana nanti efek dari pakan tersebut Pak ya. Betul. Jadi kita lebih mengutamakan kesehatan dan perkembangan daripada kambing tersebut Pak, daripada harus kita gonta-ganti pakan yang belum tentu lebih baik daripada yang awalnya Pak ya Pak. Betul. Mungkin ada lagi Pak yang bisa di-share ke teman-teman untuk masalah penyakit mastitis ini Pak. Nah, terutama untuk kebersihan kandang Mas. Kebersihan kandang itu memacu
ketika kotor, ketika kurang bersih, itu bisa merangsang dan memacu pertumbuhan bakteri atau sehingga kebersihan itu juga harus sangat diperhatikan, terutama sirkulasi udaranya, terus penguapan Dari kotorannya kotorannya, Pak, ya. itu betul-betul kita perhatikan lah, artinya biar tidak sampai ke hal-hal virus dan bakteri itu masuk ke Ambil. Tapi meskipun sapi juga sama Pak ya. sama pada prinsipnya itu pun kita mendapat suatu kelebihan juga atau keuntungan ketika kita membersihkan kandang atau mengontrol kelembapan seperti itu. Kita sebagai peternak semakin dekat dengan apa ternak yang kita cintai itu. Karena begitu kita mencintai menyayangi si ternak peliharaan kita, otomatis dia akan memberikan kontribusi yang luar biasa atau bagus kepada kita. Dari segi mungkin anak-anakan, Ya. kesehatannya juga tidak akan mempersulit untuk peternak Pak ya. Betul. Dan kecuali kalau teman-teman penggemukan itu beda lagi Pak ya. Iya. Kalau beda lagi. Oke Pak, cukup sekian Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti kita bahas di sesi lagi yang mungkin ada pertanyaan lagi tentang teman-teman, dari videonya tidak terlalu panjang. Oke Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian pertanyaan sudah terjawab dengan Bapak Heri. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sekarang masih bingung dengan cara penyakit masih di sini, tapi jangan takut tentang penyakit karena memang semua penyakit ada obatnya dan antisipasi lebih baik daripada pengobatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.